Selamat datang di dimensi lain dalam cerita misteri. Kali ini kita akan menceritakan kisah misteri satu keluarga yang diteror dua pocong kiriman yang dikutip dari kumparan.com. Sebelum kita lanjut ke dalam cerita misteri, mari kita subscribe, share, dan komen terlebih dahulu agar channel dimensi lain dapat terus berkembang. Cerita horor satu keluarga di Surabaya diteror dua pocong kiriman. Kisah tersebut dibagikan melalui Twitter @nightslidesub dalam sebuah tweet panjang. Ia mengaku saat itu usianya masih anak-anak dan masih duduk di bangku taman kanak-kanak TK besar. Ia masih ingat betul kejadian horor itu pertama kali muncul saat malam Jumat Legi. Malam itu ia tengah mencari-cari sesuatu yang bisa dimakan dari dalam kulkas. Tiba-tiba gording yang berada di samping gerak-gerak sendiri. Hal yang sama pun terjadi pada gordeng kaca di ruang tamu. Saat kemudian aroma busuk menyeruak entah dari mana sumbernya. Tiba-tiba ujung gordeng di sampingku gerak-gerak, melembung-lembung, ditambah ada bau busuk dan ada angin lirih, kering, begitu rasanya, tulisnya. Meski usianya masih anak-anak, rupanya ia cukup berani. Lantaran penasaran, ia memberanikan diri membuka gordeng yang berada di sampingnya. Sesaat kemudian, ia dibuat heran. Ada penampakan pocong di kaca. Wajahnya hitam dan kosong. Tidak ada mata, hidung, dan mulut. Itu membuatnya benar-benar merinding. Bocah tersebut kemudian berjalan menjauh. Mulutnya tercekat, alih-alih berteriak. Sepatah kata pun tak keluar. Ia kemudian balik badan dan jalan menuju kamar sang nenek yang mengalami masalah penglihatan akibat stroke. Bahkan bukannya aman, teror kembali berlanjut. Di dalam kamar, ia melihat pocong yang lebih jelas. Tentu penampakannya lebih mengerikan. Badannya lebih besar dan tengkorak tanpa bola mata. Bahkan sosok tersebut mengeluarkan suara mengeram yang menambah kesan mengerikan. Aku nggak pernah nangis
kalau lihat hal itu. Baru pas dengar suaranya, tiba-tiba langsung takut banget. Aku nangis kencang-kencangnya. Bangunlah nenek dan beberapa orang rumah, termasuk mamiku. Lanjutnya, setelah beberapa orang datang, sosok pocong tersebut menghilang dengan lembut dan perlahan, seperti kepulan asap. Ia kemudian menceritakan pengalaman tersebut kepada anggota keluarga yang lain, dan ia kemudian digendong sang ibu ke kamar. Namun sebelum itu, bocah dan sang ibu ditemani om dan tante mencoba mengecek lokasi pertama pocong itu muncul. Setelah membuka gorden sebelumnya, rupanya sosok hantu tersebut masih terlihat di cermin. Hal itu membuat mereka kalang kabut, kecuali sang ibu. Saat kemudian sang ibu berlari ke lantai atas. Ia kemudian mengambil sebuah pusaka yang dia simpan di loteng. Pusaka yang menyerupai golok tersebut sepasang. Masing-masing ujungnya ada kain hitam dan putih. Setelah turun, sang ibu kemudian menggendong nenek untuk dibawa ke kamar, di mana dan di sana berkumpul orang-orang rumah yang ketakutan. Setelah itu, ia kembali naik ke lantai atas untuk menjemput beberapa penghuni rumah lainnya. Suara gaduh terdengar layaknya benda-benda kaca yang jatuh dari lantai dan pecah. Disusul suara umpatan-umpatan khas Surabaya yang keluar dari mulut sang ibu. Tak berselang lama, sang ibu berhasil menjemput anggota keluarga yang lain untuk bergabung dengan yang lainnya. Di luar kamar hanya tinggal bocah laki-laki yang duduk di bangku TK bersama ibunya. Setelah mendapat instruksi dari sang ibu, bocah tersebut membantu melepas semua gorden di rumah. Sang ibu pun memecah cermin-cermin dipan menggunakan pedang pusaka yang ia bawa. Ia lalu menyebar garam ke setiap sudut rumah. Pocongnya ngawang di atas televisi. Satunya lagi di depan pintu kamar. Om dan tante langsung siram pakai garam oleh mami, dan mereka akan hilang. Dirasa sudah aman, kita turun imbuhnya. Malam itu mereka benar-benar kacau. Sampai dini hari, kendati demikian, teror pocong tersebut belum berhenti.
Sang ibu dan bocah tersebut ke kamar membawa minuman untuk anggota keluarganya yang lain. Rupanya sosok tersebut membuntuti dari belakang. Tak sekedar mengikuti, hantu pocong tersebut bahkan sempat meludahi punggung sang ibu. Hal itu kemudian membuat ibu bocah tersebut yakin pocong-pocong yang melakukan teror kepada keluarganya merupakan kiriman dari seseorang. Mereka marah dengan cara nyipratin ludah. Dan kalau sampai ada pocong marah, artinya fix bahwa pocong ini nggak murni, alias dikendalikan seseorang. Karena sejatinya mereka itu sebenarnya takut juga menampakkan diri ibunya. Dalam kondisi sedemikian itu, mereka yang berkumpul dalam satu ruangan hanya bisa berdoa hingga akhirnya terdengar azan. Makhluk gaib itu tidak ada lagi menampakkan aktivitas teror. Sang ibu pun meminta anggota keluarga untuk segera mengambil air wudhu, sementara anggota keluarga yang Katolik mengambil rosario. Waktu berjalan seolah sangat lambat, sampai akhirnya pagi yang dinanti pun datang. Satu keluarga besar itu pun kemudian sibuk dengan tugasnya masing-masing. Terkait teror yang terjadi semalaman, ada yang melapor ke polisi, ke aparat desa, hingga ke dokter untuk memeriksa kondisi sang nenek. Sementara itu, sang ibu dibantu suami dari salah satu temannya ke loteng rumah mereka. Kemudian naik ke atas genting untuk mencari sesuatu yang mencurigakan. Benar saja, di sana mereka menemukan 2 bungkusan kain kafan berukuran kecil, bentuknya lonjong. Kayak lontong. Pas dibuka, isinya pretelan tulang campur darah dan tanah. Aromanya fix tanah kuburan, ungkapnya. Bungkusan itu kemudian didoakan beramai-ramai oleh warga dan Pak D bocah tersebut bersama rombongan teman-teman dari pondok. Hal itu dilakukan untuk mengetahui siapa pengirim teror pocong. Disaksikan oleh warga, 2 bungkusan tersebut kemudian terbang ke arah rumah sang pengirim. Rumah tersebut tak lain ternyata adalah tetangga dekatnya sendiri. Rumahnya berada di depan rumah keluarga besar sang nenek yang dihuni oleh anak, menantu, dan cucunya. Sang tetangga diketahui sebagai seorang
tukang jahit yang tajir. Dia memiliki tanah luas dan kos-kosan. Hubungan dua keluarga tersebut juga sebelumnya terbilang baik-baik saja. Polisi kemudian mencoba memanggil pemilik rumah, tapi tak ada jawaban. Sampai akhirnya pintu rumah dibuka paksa. Polisi dan warga pun dikejutkan oleh pecahan kaca, boneka dan peralatan-peralatan yang identik digunakan untuk santet berserakan di dalam sana. Namun hari berikutnya polisi berhasil mengamankan dukun santet tersebut di rumahnya yang lain. Hal itu berkat salah satu penghuni kos yang membocorkan bahwa dirinya diajak ketemu sang pemilik kos alias si dukun untuk membayar listrik. Setahun kemudian, tanah beserta rumah kos milik dukun itu akhirnya dibeli seorang. Bangunan-bangunan rumah dibongkar. Namun ada satu petak ruangan di pojok rumah yang belum dibongkar. Sementara para penghuni kos dibantu warga setempat untuk pindah ke tempat kos lainnya. Sekian cerita misteri di channel Dimensi Lain. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan bunyikan tombol lonceng untuk selalu mendapat pemberitahuan tayangan-tayangan baru dari channel Dimensi Lain. Terima kasih.